Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai daya listrik, energi listrik, daya listrik fluida, elemen listrik, dan penerapan listrik DC dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang akan ibu bahas ada mengenai daya listrik. Daya listrik adalah perkalian antara tegangan dengan kuat arus listrik, di mana P sama dengan V kali I sama dengan I kuadrat kali R sama dengan V kuadrat per R. P itu adalah daya listrik, satuannya adalah watt, V itu adalah tegangan, satuannya adalah volt, kemudian I itu adalah kuat arus, satuannya ada ampere, R itu adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Untuk mengukur daya listrik kita menggunakan wattmeter. Kemudian ada yang dikatakan dengan energi listrik. Energi listrik adalah perkalian antara daya dengan waktu, di mana W sama dengan P kali T sama dengan I kuadrat R kali T sama dengan V kuadrat per R. Untuk mengukur energi listrik kita menggunakan adalah joule meter. Oke, kemudian elemen listrik. Apa itu elemen listrik? Elemen listrik adalah elemen yang terbuat dari kumparan kawat logam yang tipis. Kumparan ini berfungsi sebagai hambatan listrik yang ketika dilalui oleh arus listrik, maka kumparan hambatan listrik ini akan mendisipasi atau membuang energi dalam bentuk kalor ketika dialiri arus listrik. Jadi, elemen listrik ini biasanya terdapat pada teko listrik, setrika listrik, kemudian pada lampu pijar, serta pada pengering rambut. Baiklah, biasanya pada rangkaian tertutup itu kita akan sering memperkenalkan elemen listrik atau sering menampilkan yang namanya elemen listrik. Data pada elemen listrik itu biasanya berbentuk dalam bentuk tegangan atau volt dan daya listrik. Contoh pada lampu pijar misalnya tertulis 240 volt dan 60 watt, berarti tegangannya 240 volt dan daya listriknya adalah 60 watt. Dari situ dapat kita mencari hambatan elemen listriknya, di mana R sama dengan V kuadrat per P. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai daya listrik fluida. Jadi, pada air sungai yang mengalir itu dapat membangkitkan energi atau daya listrik. Gimana ya? Ada yang bisa tahu atau ada yang bisa jawab? Oke, baiklah. Akan Ibu jawab ya. Bahwasannya air sungai yang mengalir deras itu memiliki energi listrik kinetik. Oke ya? Maka air sungai yang dibendung diletakkan di bagian bawah bendungan itu menggunakan pipa pesat. Pada pipa pesat tersebut terdapat yang namanya turbin. Jadi turbin ini fungsinya untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Jadi turbin ini seporos dengan generator. Nah, begitu nak. Jadi ketika turbin itu berputar, maka putarannya itu akan diteruskan ke generator. Jadi prinsip kerja generator adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Seperti itu. Bisa dipahami kan? Maka daya keluaran sistem turbin generator itu adalah P keluaran sama dengan efisiensi dikali P masukan sama dengan efisiensi dikali dengan Rho dikali Q dikali G dikali H, di mana P keluaran itu adalah artinya daya keluaran sistem turbin generator, satuannya adalah watt. Kemudian efisiensi adalah rasio daya keluaran sistem terhadap daya masukan sistem. Kemudian Rho itu adalah massa jenis air, satuannya adalah 1000 kg per meter kubik. Q itu adalah debit air, satuannya adalah meter kubik per sekon. Kemudian H itu ada ketinggian, satuannya ada meter. Kemudian G itu ada percepatan gravitasi bumi, satuannya ada meter kuadrat per sekon. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai penerapan listrik DC dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu menjelaskan penerapan listrik DC, kita harus tahu dulu apa itu arus DC. Arus DC adalah arus yang hanya mengalir dalam satu arah saja. Arus DC atau yang dikenal dengan direct current itu adalah arus yang mengalir dalam satu arah saja, di mana arah arus DC ini selalu dimulai dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi, apa Bu peranan listrik DC dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dapat kita lihat dari reaksi kimia pada elemen basah, contohnya itu pada aki, dan elemen kering, contohnya itu pada batu baterai. Jadi, dapat juga kita temukan pada dinamo DC atau yang dilengkapi dengan komutator. Jadi keuntungan dari DC ini dibanding dengan AC adalah
pada batu baterai dan aki itu dapat dibawa kemana-mana. Jadi lebih gampang dan lebih mudah. Atau juga terdapat pada mainan anak, motor listrik anak itu juga menggunakan arus DC. Kemudian banyak juga ditemukan pada alat elektronika lainnya. Contoh elektronika lainnya seperti radio, televisi dan komputer ini menggunakan arus AC. Tetapi pada alat tersebut ada yang namanya alat untuk penyearah yang mengubah arus AC menjadi arus DC. Seperti itu ya nak, bisa dipahami kan penjelasan ibu tadi? Jadi kalau kalian nggak paham, kan bisa tanya ibu ke WA pribadi. Hari ini kalian cukup mencatat intisari dari penjelasan dari ibu. Baiklah ya nak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.